Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu adalah laporan yang menggambarkan informasi mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar perusahaan selama periode tertentu. Nah, terdapat 3 aktivitas di dalam laporan arus kas, yakni aktivitas operasi, investasi, dan kemudian pendanaan. Nah, aktivitas operasi itu biasanya secara umum itu adalah aktivitas yang ada di laporan laba rugi. Nah, tidak semuanya ya, itu secara umum aja. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, kemudian aktivitas pendanaan itu adalah aktivitas yang secara umum berkaitan dengan aset jangka panjang. Kemudian untuk financing itu atau pendanaan itu aktivitas yang berkaitan secara umum dengan long term liability and equity items. Itu adalah hutang jangka panjang dan kemudian bagian ekuitas. Setiap bagian aktivitas ini ada cash inflow-nya dan kemudian ada cash outflow-nya. Nah, cash inflow itu berarti adalah kegiatan di mana kita menerima uang atau menerima kas. Nah, cash outflow itu adalah kegiatan yang menyebabkan kita itu mengeluarkan kas. Nah, untuk bagian aktivitas operasi, cash inflow-nya itu terdiri dari apa aja? Yang pertama itu adalah kas yang kita terima karena kita terima pendapatan, karena kita terima jasa atau jual barang. Itu kan berarti kan pendapatan atau penjualan. Nah, kemudian kas yang kita terima karena kita dapat pendapatan dividen dan kemudian dapat pendapatan bunga. Jadi kalau kita dapat pendapatan dividen atau pendapatan bunga itu masuknya ke cash inflow. Nah, pendapatan bunga atau pendapatan dividen ini bisa masuknya nanti ke aktivitas investasi. Karena aktivitas investasi itu kan berkaitan dengan investasi. Jadi, nah investasi itu kan aset kan, aset jangka panjang. Kita di sini investasi pada hutang. Investasi pada hutang itu maksudnya adalah kita memberikan pinjaman kepada orang atau kita membeli obligasi, sehingga di sini kita nanti menerima pendapatan bunga dari sana. Berarti dia bisa masuk bagian investasi karena berkaitan dengan pendapatan yang kita terima karena kita melakukan investasi. Kemudian dividen itu kalau kita melakukan investasi saham itu nanti kita dapat pendapatan dividen. Jadi pendapatan bunga dan pendapatan dividen itu bisa masuknya ke bagian investing, bisa masuk ke operating. Nah, kemudian cash outflow-nya itu adalah kas yang kita bayarkan kepada supplier karena kita beli inventory. Jadi kita beli inventory atau persediaan itu kan keluar duit. Kemudian pembayaran gaji karyawan, kemudian bayar pajak ke pemerintah, kemudian beban bunga. Beban bunga itu masuknya bisa masuk ke bagian operasi, bisa masuk ke bagian pendanaan. Bagian pendanaan itu kan terkait dengan long term liability atau hutang jangka panjang. Jadi di sini beda ya pendapatan bunga sama beban bunga. Pendapatan bunga itu bisa masuk ke investing, sedangkan kalau beban bunga itu bisa masuknya ke financing. Jadi kenapa ke bagian financing? Karena kalau kita misalkan melakukan pinjaman kepada orang lain, berarti kan kita dapat dana tuh, berarti kan kita melakukan pendanaan. Nah, sebagai imbal hasil atas pinjaman yang diberikan oleh orang tersebut, berarti kita harus bayar bunga kan. Nah, berarti dia bisa masuk ke bagian financing karena itu berkaitan dengan pinjaman yang kita pinjam. Nah, jadi bisa masuk ke bagian operating, bisa bagian masuk financing. Nah, kemudian investing. Nah, investing itu cash inflow-nya itu adalah kalau kita jual property, plant, and equipment. Property, plant, and equipment itu masuk ke long term asset, jadi aset jangka panjang. Jadi property, plant ini bangunan, dan equipment peralatan. Jadi kalau kita jual berarti kan kita dapat duit. Nah, kemudian kita jual investasi kita. Kita punya investasi, kita udah investasi nih ke orang. Kemudian kita
kita jual lagi, kita lepaskan investasi kita tersebut. Investasi tersebut kan bisa dalam bentuk hutang atau equity. Jadi kita minjemin duit ke orang, kita yang minjemin, kemudian atau kita equity ini kita beli saham, kemudian sahamnya itu kita jual. Saham yang udah kita beli, saham orang lain nerbitin saham, terus kita beli, kan bagi kita investasi tuh. Terus habis itu investasi kita ini kita jual lagi atau kita kasih lagi ke pemiliknya. Jadi sale of debt of equity itu kan berarti kita kan nanti dapat uang. Kemudian pengumpulan hutang, pokok hutang. Jadi orang ngutang ke kita, kemudian dia bayar, berarti kan kita dapat duit. Kemudian cash outflow itu terdiri dari pembelian property, plant and equipment, kemudian pembelian investasi saham atau investasi dalam bentuk obligasi atau hutang. Jadi kalau kita beli saham atau obligasi itu masuknya cash outflow bagian investing. Kemudian kita memberikan pinjaman jangka panjang kepada orang lain. Berarti kan kita ngasih pinjaman ke orang, berarti kan keluar uang kas kita. Kemudian yang ketiga bagian financing, cash inflow-nya itu adalah kita menerbitkan saham, kita menerbitkan equity securities, ini contohnya saham. Kita menerbitkan saham supaya kita dapat uang. Kita nerbitin saham ke orang lain, nanti orang lain ngasih duit ke kita untuk pendanaan bagi kita. Jadi kalau kita yang menerbitkan saham itu masuknya ke aktivitas pendanaan. Kalau kita beli saham orang lain itu masuknya ke investing. Kemudian dari kita menerbitkan hutang atau obligasi. Nah, kita menerbitkan obligasi di sini atau menerbitkan wesel itu masuknya ke cash inflow. Berarti kita kan nerbitin obligasi atau hutang wesel, nanti kita dapat duit dari sana. Kita bisa gunakan untuk pendanaan kita. Kemudian cash outflow-nya itu adalah kita bayar dividen. Kalau kita menerbitkan saham, tentu kita harus bayar dividen ke orang tersebut kan, karena sebagai imbal hasil atas dana yang dia berikan kepada kita. Dividen yang kita bayarkan itu masuknya ke cash outflow atau nanti bagian financing, atau nanti masuknya bisa ke cash outflow bagian operating. Jadi terserah kalian. Nah, kemudian to redeem long term debt and require share capital. Ini maksudnya adalah kita melunasi hutang kita. Kita lunasi hutang kita atau kita tarik kembali saham yang sudah kita terbitkan. Kita udah nerbitin saham nih di pasar, kemudian kita tarik kembali, atau namanya nanti adalah treasury stock atau treasury share. Saham treasury. Nah, kemudian kita lanjut aja ke bagaimana sih cara penyusunan arus kas itu. Jadi secara umum itu ada dua cara untuk menyusun arus kas. Yang pertama itu adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu berarti direct method, metode tidak langsung itu berarti indirect method. Nah, sekarang kita bahas dulu itu metode tidak langsung atau indirect method. Ini contoh soalnya, illustration tax consultant Inc. Nama ini perusahaannya. Nama perusahaannya Tax Consultant Inc. Incorporation. Nah, ini laporan comparative statement of financial position. Ini adalah laporan posisi keuangannya secara komparatif. Komparatif itu maksudnya ini ada 2 tahunnya, bisa dibandingkan. Ini tanggal 1 Januari 2015-nya, ini 31 Desember 2015-nya. Berarti ini karena ini 0, berarti ini kan perusahaannya baru berdiri. Ini saldo sebelumnya, ini saldo sekarang. Jadi saldo sekarang dari tahun 2015 ini. Kan ini saldo akhirnya, ini saldo awalnya. Nah, di sini karena 0 semua berarti ini perusahaannya baru berdiri. Nah, terlebih dahulu dalam jadi untuk menyusun laporan arus kas itu kita butuh
pembanding. Misalnya kita pengen di sini kita akan menyusun laporan arus kas untuk tahun 2015 ini. Jadi ketika kita ingin menyusun laporan arus kas untuk tahun 2015 ini, maka kita butuh data di tahun 2014. Nah, ini berarti kan Januari 1 2015 ini kan berarti data 31 Desember 2014, ya kan? Nah, berarti ini saldo sebelumnya. Saldo sebelumnya ini. Nah, di sini setelah itu kita harus melihat kenaikan atau penurunannya. Increase berarti kenaikan, decrease berarti penurunan. Nah, di sini ini saldo sebelumnya ini 36.000, berarti di sini naik 36.000, ini naik 49.000 dari 0 ke 49.000. Kemudian hanya untuk akun aja ya kita lihat kenaikan penurunannya atau enggak. Nah, kemudian ini naik 60.000, ini naik 20.000, ini naik 5.000 karena baru berdiri berarti semuanya increase. Nah, di sini ordinary share itu adalah saham biasa. Kemudian return earning itu laba ditahan, account payable itu berarti hutang usaha, account receivable itu piutang usaha, cash berarti kas. Ini kan laporan posisi keuangan kan aset, equity, liability-nya. Selain itu, kita juga butuh laporan laba rugi untuk tahun yang bersangkutan. Jadi kita di sini butuh untuk menyusun laporan arus kas tahun 2015, itu berarti kita butuh laporan laba rugi untuk tahun 2015. Ini laba rugi tahun 2015-nya. Nah, kemudian ini additional information, informasi tambahannya. Katanya di sini ada pembayaran dividen selama tahun ini sebanyak 14.000. Ini data tambahannya. Nah, gimana bentuk laporan arus kasnya? Itu dalam bentuk tidak langsung. Itu adalah kayak gini. Nih, ini laporan arus kas untuk tahun 2015-nya kalau kita susun. Nah, ini kan aktivitas operasi, ini aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi sama pendanaan aja. Kenapa aktivitas operasi sama pendanaan aja? Nggak ada aktivitas investasinya. Kita bisa lihat di sini kenapa nggak ada aktivitas investasinya, karena ini dia nggak ada aset jangka panjang, ini aset jangka pendek semuanya. Makanya di sini nggak ada aktivitas investasi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dalam membuat statement of cash flow itu kan di sini cash flow from operating activities. Kita dalam bentuk tidak langsung. Jadi indirect method itu beda direct method sama indirect method, itu cuma terletak pada bagian aktivitas operatingnya aja. Bagian financing sama bagian investing nanti itu sama aja bentuknya. Jadi bagian operatingnya aja yang beda. Nah, untuk indirect method dulu kita bahas. Kalau indirect method itu awalnya itu dimulai dari net income. Jadi kita masukin net income-nya. Net income-nya tadi dapatnya 34.000 tahun 2015 kan. Ini net income-nya 34.000. Kemudian kita sesuaikan yang 34.000. Net income berarti kan laporan laba, net income berarti kan itu laba bersih. Nah, laba bersih itu kan berarti pendapatan setelah dikurangi beban. Dapat nanti laba bersih. Berarti kan itu keuntungan yang kita dapatkan dari aktivitas operasi kita. Nah, tapi tidak semua pendapatan atau beban yang ada di laporan laba rugi itu benar-benar mengeluarkan kas atau benar-benar menerima kas, ya kan? Sehingga dia perlu disesuaikan. Jadi di sini ini adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Ini adalah penyesuaian terhadap net income-nya. Yang pertama itu kita lihat itu adalah ini yang berkaitan dengan aset jangka pendek dan hutang jangka pendek, itu masuknya ke aktivitas operasi. Kenaikan atau penurunan yang berkaitan dengan aset atau hutang jangka pendek itu masuknya ke bagian aktivitas operasi gitu ya.
Nah, di sini kan semuanya ini jangka pendek kan. Account receivable itu adalah aset jangka pendek. Nah, cash ini kita abaikan dulu, kita nggak masukin. Berarti di sini kenaikan account receivable, kenaikan piutang itu sebesar 36.000. Nah, kalau kenaikan piutang itu dikurang atau ditambah sih? Nah, kalau kenaikan piutang itu adalah mengurangi nilai net income. Jadi penyesuaiannya itu dikurang 36.000. Jadi nih, dikurang 36.000. Kenapa dikurang? Kalau kita memberikan piutang kepada orang, harusnya kita jual barang kepada orang lain, bisa tunai, bisa piutang kan? Bisa tunai, bisa kredit kan? Kalau kredit berarti kan muncul piutang. Harusnya kan kita nerima kas kan? Tapi karena piutang naik, berarti kan kita memberikan piutang, kita nggak nerima kas dari orang itu. Makanya dia dikurang. Kemudian di sini aset jangka pendeknya cuma ini. Kemudian kita lihat hutang jangka pendek. Hutang jangka pendeknya di sini ada nggak? Ini dia. Ini ada hutang. Ada kok hutang di sini. Ini hutang. Hutang jangka pendeknya itu account payable. Account payable itu naik sebesar 5.000. Account payable itu hutang jangka pendek. Kalau hutang naik itu berarti ditambah atau dikurang sih penyesuaiannya. Kalau hutang naik itu berarti penyesuaiannya itu menambah. Kenapa menambah? Kita lihat di sini benar atau enggak ya kan? Nambah 5.000 karena dia naik tadi 5.000. Kenapa nambah? Itu karena ketika kita utang naik berarti kita kan menerima hutang dari orang kan. Kalau kita menerima hutang dari orang berarti kan kita menerima kas. Naik, makanya di sini kas 5.000. Menerima kas 5.000, makanya naik di sini. Nah, terus habis itu additional informationnya itu cuma berkaitan sama dividen aja. Berarti cuma ini aja penyesuaiannya dulu. Nah, di sini 36.000 minus 36.000 dikurang ditambah 5.000 itu dapatnya minus 31.000. Kemudian 34.000 ditambah minus 31.000 dapatnya 3.000. Ini adalah nilai bersih dari aktivitas operasi. Kemudian aktivitas investasi kan nggak ada karena nggak ada aset jangka panjangnya kan. Nah, kemudian cash flow from financing activities atau aktivitas pendanaan. Di sini kita lihat, kalau lihat pendanaan itu kita lihatnya ini bagian ekuitas dan hutang jangka panjang. Nah, ekuitas itu ada ordinary share sama return earning di sini. Hutang jangka panjangnya itu nggak ada. Ordinary share-nya itu naik menjadi 60.000. Kemudian return earning-nya naik 20.000. Nah, return earning itu adalah saldo laba. Saldo laba itu berarti itu adalah kumpulan laba tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi ini kenapa ini nggak masuk ke bagian financing, itu cuma berkaitan sama ordinary selain return earning, equity-nya itu nggak masuk ke penyesuaian. Jadi di sana jadi di sini issuance of ordinary share, kalau dia naik ordinary share kita sebanyak 60.000 berarti kan kita menerbitkan saham ya kan. Kalau kita menerbitkan saham itu berarti kan dapat duit kita kan, makanya di sini positif 60.000. Kemudian di sini payment dividen, pembayaran dividen tadi kan masuk pendanaan dianya. Di sini additional information-nya nih, examination kita katanya di sini kita perusahaan bayarkan dividen sebanyak 14.000. Nah,
Jadi ini pembayaran dividennya 14.000, masukin di sana 14.000. Berarti kan kas keluar. Kalau kas masuk positif, kalau kas keluar di tanda kurung negatif. Nah, jadi 60.000 dikurang 14.000 berarti kan positif 46.000. Berarti inilah yang kas bersih dari aktivitas pendanaan aja. Kemudian ini aktivitas operasi, ini pendanaan. Jadi total kenaikan kas kita pada tahun ini itu berarti karena dia positif hasilnya, berarti itu namanya kenaikan net increase. Kalau misalnya dia negatif hasilnya penjumlahannya, itu berarti nanti net decrease, penurunan dalam kas. Jadi ini 3.000 ditambah 46.000 berarti kenaikan kasnya itu 49.000. Nah, tunggu dulu. Saya mau jelaskan di sini. Jadi, ketika kita mendapatkan laba 34.000 ini, itu laba kita ini itu ada yang akan menjadi laba ditahan, kita tahan di perusahaan, dan kemudian ada yang akan kita bagikan kepada pemegang saham. Jadi di sini net income kita itu 34.000. Yang menjadi laba ditahan di sini itu tahun 2015 adalah 20.000. Karena ini Januari tanggal 1 kan 0. Berarti kan tahun 2015 itu saldo laba yang ditahan itu sebesar 20.000 kan, 20.000 kurang 0 itu 20.000. Kenaikan laba ditahannya 20.000. Nah, berarti naik ada laba yang ditahan sebanyak 20.000. Otomatis di sini yang dibagikan kepada pemegang saham itu adalah 14.000. Itulah kenapa dividennya itu 14.000 di sini. Oke, jadi 14.000 tambah 20.000 kan itu 34.000. Nih. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah kita hitung kenaikan kas, kita tambahkan dengan kas tahun sebelumnya. Jadi kas tahun sebelumnya itu kan 0. Masukin ke sini. Sebelumnya kita nggak punya kas, di tahun sebelumnya itu nggak punya kas. Makanya di sini cash 1 Januari 2015 itu 0. Kemudian berarti cash kita 31 Desember 2015 itu jadi 49.000. 49.000 ditambah dengan 0, jadi kas kita sekarang jadi 49.000. Oke, itu kas kita tahun 2015. Hasil ini itu harus sama dengan yang ada di laporan posisi keuangan di soal. Ini, cashnya kan di sini 49.000, itu harus sama dengan 31 Desember 2015, sama kan? Nah, berarti gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi kan perusahaan bikin laporan kas untuk tahun 2015. Nah, sekarang kalau untuk tahun 2016-nya lagi. Nah, ini laporan posisi keuangan komparatif perusahaan. Ini tahun 2015 sebelumnya, yang 31 Desember 2015. Kemudian ini 31 Desember 2016. 31 Desember 2016. Muncul akun-akun baru karena di sini perusahaan beli tanah. Nah, ini berbeda ya antara Indonesia make sama di sini IFRS, berarti Eropa make. Jadi kalau di sini itu asetnya diurutkan dari aset jangka panjang dulu baru ke bawahnya itu aset lancar. Kemudian equity-nya pun kayak gitu, equity dulu baru habis itu liability. Sedangkan di Indonesia itu kebalikannya. Kalau di Indonesia itu dimulai dari aset lancar dulu, yang paling lancar sampai ke yang tidak lancar. Kemudian ini untuk equity dan liability, jadi kebalikannya nanti susunan akunnya ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Ini muncul akun-akun baru, land, buildings, accumulated depreciation, bangunan, akumulasi depresiasi bangunan, equipment, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, piutang, ini beban dibayar muka, dan kemudian kas. Nah, ini untuk tahun 31 Desember 2016. Nah, kita seperti biasa, kita hitung increase sama decrease-nya masing-masing, kenaikan dan penurunannya masing-masing. Nah, ini dapat penurunan dan kenaikan dan penurunannya, selisihnya. Ini kan berarti ini 0 awalnya, berarti naik 70.000 kayak gitu. Nah,
dapat ini. Nah, kemudian kita bikin ini laporan laba rugi perusahaan untuk tahun 2016. Nah, kemudian ini additional information-nya, informasi tambahannya, katanya perusahaan itu membayar cash dividend sebesar 18.000 pada tahun 2016 ini. Kemudian perusahaan itu memperoleh kas sebesar 150.000 dari hutang jangka panjang, dari penerbitan hutang jangka panjang, yakni itu penerbitan obligasi. Jadi dia dapat 150.000 dari dia menerbitin obligasi itu masuk ke hutang jangka panjang. Kemudian land, building, and equipment were acquired for cash. Jadi di sini kan bisa dilihat ini ada land, ada building, ada equipment. Ini semuanya dibeli secara tunai. Berarti kan keluar kas. Nah, kemudian kita bikin laporan arus kasnya. Ini masih kita pakai itu adalah metode tidak langsung. Jadi ini laporan arus kas perusahaan untuk tahun 2016. Ini jawabannya. Kita bahas satu-satu seperti biasa, mulai dari net income. Kemudian net income ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan itu yang pertama depreciation expense. Nah, kita lihat dulu di sini laporan laba rugi kita. Laporan laba rugi kita itu mana sih yang bukan termasuk ke operating income dan yang sebenarnya beban atau pendapatan yang tidak mengeluarkan atau menerima kas. Nah, kita lihat di sini depreciation expense. Depreciation expense itu kita sebenarnya ngeluarin kas atau enggak? Dia kan beban tuh, enggak kan? Dia cuma pengalokasian aja. Kita enggak ngeluarin kas kalau ada beban depresiasi, enggak keluar kas kita. Berarti ini awalnya kan dia pengurang net income kan? Dia pengurang net income. Nah, dia pengurang. Jadi depreciation expense ini supaya dapat net income sebelumnya kan dia dikurang. Jadi karena sebenarnya dia itu nggak benar-benar ngeluarin kas, maka dimasukin lagi, berarti ditambah. Makanya di sini depreciation expense itu di sini ditambah 21.000. Nah, kemudian kita lihat lagi income statement-nya, nggak ada lagi beban-beban yang bukan termasuk beban yang tidak mengeluarkan kas atau pendapatan yang tidak mengeluarkan kas, tidak menerima kas, atau pendapatan yang tidak menerima kas, nggak ada lagi penyesuaian terhadap income statement ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, habis kita lihat income statement, habis itu kita lihat statement of financial position-nya lagi. Nah, kalau bagian operasi kan itu terkait sama hutang jangka pendek sama aset jangka pendek. Kita lihat dulu aset jangka pendeknya. Cash ini abaikan. Kita lihat aset jangka pendek itu prepaid expense sama account receivable. Nah, di sini prepaid expense sama account receivable aja. Nah, prepaid expense itu kan sama dengan perlakuannya dengan account receivable. Jadi prepaid expense itu perlakuannya sama account receivable. Di sini kalau misalnya account receivable tadi naik, itu berarti kan sebagai pengurang. Jadi kalau dia turun, itu sebagai penambah. Jadi kalau dia turun, account receivable berarti dia penambah. Kalau dia naik, dia pengurang. Karena berarti harusnya kita terima kas, ternyata nggak jadi karena orang berpiutang ke kita. Nah, prepaid expense ini sama dengan account receivable tadi. Okay? Nah, di sini account receivable kita itu decrease berarti turun sebesar 10.000. Dan kemudian prepaid expense-nya itu naik sebesar 6.000. Berarti ini decrease account receivable 10.000 itu menambah karena mengurangi tadi karena dia turun. Kemudian increase prepaid expense itu karena naik, berarti mengurangi. Kemudian habis itu setelah kita lihat aset jangka pendek, habis itu kita lihat utang jangka pendeknya lagi. Utang jangka pendek di sini cuma account payable aja. Bonds payable itu masuknya ke utang jangka panjang. Accounts payable di sini increase sebesar 35.000. Kalau hutang bertambah berarti kan menambah net income. Kalau misalnya dia
Kalau misalnya dia turun, itu berarti kan ada hutang yang kita lunasi. Kalau kita melunasi hutang berarti kan keluar duit. Kalau keluar duit berarti kan dia sebagai pengurang. Karena dia increase meningkat di sini, berarti kita terima kas berarti menambah. Jadi di sini increase account payable 35.000. Nah, kemudian di informasi tambahan itu nggak ada yang berkaitan dengan aktivitas operasi lagi kan? Coba kita lihat. Di sini dividen itu masuk pendanaan, ini masuk pendanaan juga, ini masuk ke investasi kan. Nah, jadi di sini nggak ada bagian operasi lagi. Nah, udah kita lanjut. Berarti di sini kita udah bisa mencari net cash provided by operating activities. Jadi aliran kas bersih dari aktivitas operasi udah bisa kita lihat berapanya. Jadi net income 134.000, ini penyesuaian tadi dapatnya nanti 60.000. Jadi karena ini positif berarti ditambah jadi 194.000 aliran kas bersih dari aktivitas operasi kita. Kemudian kita lanjutkan aktivitas investasi. Aktivitas investasi kita lihat di sini katanya land, building, and equipment itu dibeli secara tunai, berarti kan ngeluarin kas. Nah, kita lihat di sini kan ada kenaikan PPE. Kalau investasi kan berkaitan dengan aset jangka panjang. Kita lihat aset jangka panjang itu land, building, kemudian equipment. Accumulated depreciation-nya ini kita abaikan karena ini udah masuk ke depresiasi. Karena dia ini udah masuk ke depresiasi ya, jadi kita abaikan. Nah, jadi land, building, equipment. Jadi land, building, equipment. Itu aset jangka panjangnya. Nah, ini katanya ini kan yang kita lihat itu ininya kenaikan atau penurunannya. Land naik 70.000, building naik 200.000, equipment naik 68.000. Berarti di sini kalau dia naik berarti kita ada pembelian. Ada pembelian berarti kan arus kas keluar pada aktivitas investasi. Semuanya dibeli secara kas, berarti benar-benar keluar kas. Tapi kalau misalnya nanti dibeli secara hutang, secara kredit, berarti nggak keluar kas. Kalau dia nggak dibeli secara tunai, itu nggak masuk. Oke, berarti ini tunai semuanya kenaikannya. Ini 70.000 kenaikannya, building 200.000, kemudian equipment 68.000 masukin. Berarti itu harus kas keluar. Ini keluar. Berarti arus kas bersih dari aktivitas investasi itu semuanya minus karena dia pengeluaran semuanya 338.000. Kemudian cash flow from financing activities. Kalau financing tadi pendanaan, kita lihat bagian ekuitas kita, kenaikan atau penurunan bagian ekuitas, dan kemudian hutang jangka panjangnya kan. Nah, ekuitasnya ini share capital 0 kenaikannya, berarti nggak ada nerbitin saham atau narik saham. Kemudian return earnings ini abaikan. Bonds payable kita itu nambah 150.000, berarti kita menerbitkan bonds payable hutang jangka panjang yang berbentuk obligasi 150.000. Berarti di sini issuance bonds payable karena kita nerbitin obligasi, berarti kita nerima uang. Berarti di sini bagian penambah cash inflow issuance bond 150.000. Kemudian bagian pendanaan lagi. Setelah di sini kita lihat bagian equity sama liability-nya, liabilities-nya cuma jangka panjang. Kita lihat habis itu additional information. Kalau untuk pendanaan, additional information ini dividen, ada dividen. Dividen kan masuk pendanaan tadi di sini. Di sini kita pakainya asumsi dia masuknya pendanaan. Dia juga boleh masuk ke aktivitas operasi. Kita di sini masuknya ke pendanaan 18.000, berarti itu kan paid, kita bayar, berarti kita keluar kas sebesar 18.000. Nah, makanya di sini ini payment of cash dividend, pembayaran dividen sebesar 18.000. Nah, kemudian net cash provide by financing activities, berarti ini aliran kas bersih dari aktivitas
pendanaannya itu adalah 150.000 dikurang 18.000 dapatnya 132.000. Nah, kemudian kenaikan atau penurunan kas kita itu berapa? Net decrease in cash. Jadi kalau bertambah dia increase namanya, kalau dia berkurang atau kalau misalnya dia naik berarti namanya increase, kalau dia turun di sini ganti namanya decrease. Nah, itu dapatnya dari mana? Kita jumlahkan aktivitas arus kas bersih dari setiap aktivitas. Nah, ini arus kas bersih dari aktivitas operasi 194.000. Kemudian dari investing itu minus 338.000. Kemudian dari aktivitas pendanaan 132.000. Dijumlahkan 194.000 ditambah minus 338.000 ditambah 132.000. Dapatnya minus 12.000. Berarti ini penurunan, makanya net decrease in cash. Penurunan atas arus kas. Kemudian kita masukin kas awal. Kas awal itu berarti 1 Januari 2016-nya. Ini dapatnya dari sini. Kas awal kita ini 49.000. Ini kan 31 Desember 2015. Ini akan menjadi saldo awal, yakni saldo 1 Januari 2016-nya. Ini 31 Desember 2016. Ini 1 Januari 2016 nanti. Ini saldo awalnya 49.000. Masukin saldo awal 49.000. Nah, ini minus 12.000. Penurunannya 12.000, kemudian kita masih punya kas tahun lalu 49.000 di jumlah, jadinya total kas kita total kas kita sekarang di tahun 2016 31 Desember 2016 itu sebanyak 37.000 karena duit kita tahun lalu itu kepake buat tahun ini 12.000, 37.000. Nah, kita lihat apakah 37.000 ini sama dengan kas di sini atau enggak. Harusnya sama, kan sama 37.000. 31 Desember 2016 37.000 sama. Berarti udah benar. Udah, habis itu kita lanjutkan di sini. Itu kan tahun 2016. Di sini kita lanjutkan, kita bikin laporan arus kas untuk tahun 2017 perusahaan. Nah, berarti komparatifnya tahun 2016 sama ini tahun 2017. Ini berarti 1 Januari 2017, ini 31 Januari 2017. Ini 31 Desember itu 31 Desember 2016 itu sama dengan 1 Januari 2017. Oke. Ini dia, kita seperti biasa kita hitung kenaikan atau penurunannya tiap-tiapnya. Kemudian kita ini laporan laba rugi tahun 2017. Kemudian ini additional information-nya. Additional information-nya di sini operating expense sebesar 221.000, di dalamnya termasuk 33.000 itu depreciation expense. Jadi ada beban penyusutan di dalam 221.000 itu. Nilainya 33.000. Dan kemudian ada prepaid expense yang udah expire, berarti prepaid expense yang udah menjadi expense, beban dibayar di muka yang udah kita gunakan, dimana udah jadi beban dia sebanyak 2.000. Jadi dia nggak prepaid expense lagi. Ada expired expense sebesar 2.000. Kemudian land was sold at its book value for cash. Kemudian land ini kita menjual tanah, additional information, kita menjual tanah itu sebesar nilai bukunya. Kemudian ini ada pembayaran dividen kas sebesar 55.000, kemudian interest expense, beban bunga sebesar 12.000 kita bayar secara tunai. Kemudian equipment peralatan dengan harga perolehan 165.000 kita beli secara tunai. Dan kemudian peralatan dengan
dengan biaya dengan harga perolehan 41.000 dan book value-nya 36.000, kita jual sebesar 34.000. Jadi peralatan yang kita peroleh dengan harga 41.000 itu memiliki nilai bukunya 36.000. Nilai bukunya udah 36.000 sekarang, itu kita jual sebesar 34.000. Nah, kemudian untuk yang F itu kita melunasi hutang obligasi kita sebesar nilai bukunya secara tunai. Kemudian ordinary share saham dengan nilai parnya, nilai nominalnya 1 telah diterbitkan secara tunai. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke jawabannya untuk membuat laporan arus kas untuk tahun 2017. Ini jawabannya. Dari data tersebut, ini jawabannya. Nah, kita bahas cash flow from operating activities. Net income-nya itu di sini 100, kita masukin mulai dari net income 125.000. Habis itu kita lihat yang di sini bagian-bagian beban ini yang nggak termasuk ke dalam bagian operasi itu adalah di sini katanya operating expense include depreciation expense 33.000 dan expiration of prepaid expense sebesar 2.000. Nah, ini berarti 33.000 depreciation expense disesuaikan 33.000 depreciation expense berarti menambahkan tadi nih, menambah. Kemudian habis itu decrease in prepaid expense. Nah, decrease in prepaid expense itu sebesar Nah, ini depreciation expense 33.000. Udah. Kemudian yang ini, yang 2.000 ini, ini udah langsung tergambar di sini nanti. Udah langsung tergambar nanti di kenaikan atau penurunan prepaid expense. Karena dia udah expired, berarti prepaid expense ini bakalan turun kan nilainya. Nah, dari 6.000 jadi 4.000 berarti kan turun 2.000. Nah, ini dia. Makanya di sini katanya expired 2.000. Sama kan? Nah, jadi penurunan dari prepaid expense, kalau prepaid expense itu kan sama tadi sama piutang kan? Caranya kalau dia turun berarti dia menambah. Berarti ditambah nah, ini decrease in prepaid expense sebesar 2.000. Makanya di sini 2.000. Kemudian habis itu ini udah. Kemudian interest expense di sini itu interest expense 12.000 dibayar secara kas. Ini kan 12.000 nih. Kita bayar secara kas. Itu tadi kalau di dalam buku ini dia masuknya ke operating activities kan. Nah, berarti itu nggak terpengaruh lagi soalnya kan udah masuk ke pengurangan net income. Makanya di sini nggak ada di sini yang bagian interest expense, nggak ada penyesuaiannya soalnya kan dia udah termasuk ke bagian net income kita, pengurangan net income. Emang bagian operasi dia kan. Kemudian loss on sale equipment. Kemudian loss on sale equipment. Nah, ini kerugian atau keuntungan dari penjualan aset tetap itu dia nggak masuk aktivitas operasi. Dia nggak masuk aktivitas operasi sehingga dia harus dikeluarkan dari aktivitas operasi. Dia nanti langsung tergambar di laporan di bagian aktivitas investasi. Oke, langsung tergambar dia di bagian aktivitas investasi loss on sale of equipment ini.
Jadi dia dikeluarkan. Kalau loss kan berarti awalnya itu kan mengurangi pendapatan kan, sehingga kalau dikeluarkan dia ditambah, makanya loss on sale equipment ini ditambah di sini. Di sini loss itu di sini ditambah. Kalau dia misalnya gain itu berarti dikurang. Kemudian kita lanjutkan. Ini udah nggak ada yang masalah lagi. Kemudian kita lihat ke sini bagian statement of financial positionnya. Kita perhatikan kalau operation kan kita perhatikan aset lancarnya. Aset lancarnya ini cash, aset lancarnya itu cash, prepaid expense, account receivable, sama inventory. Inventory persediaan. Nah, sampai sini aset lancarnya kita perhatikan di sini. Cash kita abaikan dulu, kemudian kita lanjutkan prepaid expense. Prepaid expense ini kan udah tadi nih udah kita catatkan. Kemudian account receivable itu naik sebesar 42.000. Kalau naik berarti pengurang kan, makanya di sini dia pengurang. Kemudian habis itu inventory itu naik 54.000. Nah, kalau inventory naik berarti kita beli inventory kan. Kalau kita beli inventory berarti kan keluar duit. Kalau keluar duit berarti kalau dia naik berarti mengurang. Berarti dia dikurang di sini. Increase in inventory. Kalau dia decrease berkurang jumlahnya berarti kan kita jual. Kita jual berarti kita dapat duit. Maka dia ditambah. Kalau increase bertambah jumlahnya meningkat berarti dia dikurang. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Habis itu kita lihat bagian liability-nya. Liability-nya itu untuk jangka pendek itu cuma account payable aja di sini. Account payable ini menurun jumlahnya menjadi 7.000. Kalau dia turun 7.000 berarti kita kan ngelunasi hutang. Kalau ngelunasin hutang berarti kan duit keluar, berarti dia kurang. Statement of cash flow-nya berkurang. Berarti decrease in account payable nih berkurang. Nah, ini kan udah dijelasin semuanya kan. Udah, habis itu kita jumlah dapatnya minus 66.000. Net income dikurang sama, jadinya di sini net income dikurang sama penjumlahan ini, dapatnya karena ini minus berarti dikurangkan. Kalau dia plus berarti ditambah, jadinya 59.000. Arus kas bersih dari aktivitas operasinya itu 59.000. Nah, kemudian arus kas bersih dari aktivitas investasi, sale of land. Nih, kalau aktivitas investasi itu yang kita lihat kan aset jangka panjang kan. Nah, ini landnya itu naik, landnya itu turun menjadi 25.000. Turun landnya dari 70.000 jadi 45.000, berarti turun 25.000. Berarti kan kita jual land, jual tanah kan. Kalau kita jual tanah berarti di sini jual tanah, land was sold at its book value for cash. Landnya dijual secara tunai berarti dapat duit. Berarti di sini kita bikin di sini sale of land 25.000. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ketika kita memperhatikan ini, jangan lupa kita perhatikan additional information-nya. Karena siapa tahu itu bukan secara tunai atau cuma sebagian-sebagian, ada ketentuan lainnya. Kemudian buildings itu 0, nggak ada, berarti nggak ada perubahan. Kemudian accumulated depreciation-nya, yang accumulated depreciation ini kita abaikan. Ini accumulated depreciation itu berarti di sini beban depresiasi. Jadi di sini kan 21.000, di awalnya 11.000 naik jadi 21.000, berarti kan ada beban depresiasi sebesar 10.000 untuk tahun itu. Berarti beban depresiasi untuk buildings itu 10.000 tahun ini. Kemudian yang equipment ini 18.000 beban depresiasinya untuk tahun ini. Nah, kita jumlahkan 10.000 tambah 18.000 itu kan 28.000 kan. Di sini 30 beban depresiasinya diketahui 33.000. 5.000-nya itu dari mana? Nah, 5.000-nya itu dari sini.
equipment, kita jual equipment. Nih, ada equipment yang udah dijual. Nah, kalau kita jual equipment itu kan berarti beban depresiasi tahun itunya udah kita bebankan kan. Nah, equipmentnya harga perolehannya 41.000, kemudian nilai buku ini kan berarti kan harga perolehan dikurang sama akumulasi depresiasi, berarti 5.000 kan. 5.000 di sini beban penyusutannya, akumulasi depresiasi penyusutannya. Berarti di sini depresiasinya itu adalah 41.000 dikurang 36.000 itu 5.000. Beban depresiasinya berarti kan 5.000 di sini. Karena book value-nya itu sebesar 5.000. Nah, berarti di sini 5.000 ditambah sama 28.000 tadi, makanya di sini beban depresiasi itu sebesar 33.000. Kita lihat yang soal sebelumnya nih, itu sama. Jadi kita lihat, perhatikan akumulasi depresiasi itu berarti menunjukkan beban depresiasi. Nanti kalau misalnya beban depresiasinya itu nggak diketahui, bisa kita lihat dari laporan komparatifnya itu berapa beban depresiasi. Nah, ini tahun 2016 yang lalu ini 11.000, ini 11.000 kenaikannya tambah sama 10.000 berarti 21.000. Harusnya di sini 21.000 ya kan, berarti depreciation expense-nya ini 21.000. Yang kita perhatikan itu kenaikannya, berarti itulah beban depresiasi tahun itu yang akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, kemudian kita lanjutkan jawaban yang 2017 tadi. Udah equipment. Nah, untuk kita lanjutkan bagian investasi kan. Investasi yang land tadi udah, buildings itu tetap, kemudian equipmentnya itu naik sebesar 125.000. Nah, equipment naik sebesar 125.000, berarti kita melakukan pembelian sebesar 125.000. Itu belum tentu kita lakukan 125.000, kita perhatikan keterangan. Nah, di sini equipment with a cost 166.000 was purchased for cash. Equipment with cost 41.000 and book value 36.000 was sold 34.000 for cash. Nah, kita catat dulu ini berarti kita jual equipment. Jual equipment ini sebesar 34.000. Berarti kita was sold for 34.000, kita terima kasnya cuma 34.000. Jadi peralatannya kita jual 34.000. Berarti di sini sell equipment masukin di sini 34.000, dapat duit 34.000 kan. Kemudian di sini katanya equipmentnya itu naiknya sebesar 125.000. Tadi kan ada pembelian tuh, ada penjualan sebesar 34.000. Nah, 34.000 tuh equipment yang di sini itu dicatat sebesar cost-nya. Cost-nya equipment itu nih 41.000, cost-nya 41.000. Nah, di sini loss on sell equipment itu dapatnya dari mana? Itu kan book value-nya 36.000. Book value itu cara mencarinya adalah cost of equipment dikurang sama accumulated depreciation-nya. Jadi di sini book value-nya udah diketahui langsung 36.000, kita jual 34.000. Harganya sebenarnya 36.000, tapi kita jual 34.000, makanya di sini loss 2.000. Berarti di sini cost yang sebenarnya di sini cost yang sebenarnya dari equipment itu berapa sih? Equipment yang dijual. Nah, di sini tadi kan book value-nya di sini udah diketahui langsung tuh 36.000. Di sini cost-nya juga udah langsung diketahui 41.000. Nah, kalau misalnya nggak diketahui, ini dari mana datangnya 41.000? Itu adalah 36.000 ditambah sama 5.000. 5.000 dari mana? Ini kan jumlah penyusutannya
jumlah penyusutannya ini jumlah semua penyusutan ini kan baru 28.000, sedangkan ini harusnya 33.000. Berarti penyusutan di sini, akumulasi penyusutan di sini itu adalah sebesar 5.000, sehingga costnya 41.000. Kan cost dikurang sama accumulated depreciation dapatnya book value kan. Nah, kita abaikan itu karena itu nggak masuk ke soal ini. Di sini langsung diketahui. Kalau misalnya nanti nggak diketahui misalkan, nah di sini costnya langsung diketahui 41.000. Yang dikurang itu adalah cost 41.000 ini yang udah dijual, berarti 41.000 ini udah keluar. Kenaikannya itu equipment itu naiknya sebesar 125.000 kenaikannya total equipment. Nah, tadi katanya ada yang dijual sebesar 41.000 costnya. Berarti sebenarnya kita beli equipment tuh berapa? Karena sekarang tinggalnya kenaikannya 125.000, padahal udah dijual sebesar 41.000. Berarti yang kita belikan itu sebenarnya 125.000 ditambah sama 41.000 tadi. Ditambah sama 41.000 tadi berarti 125 ditambah 41 berapa ya? 166.000. Coba kita lihat. Ini nih, purchase of equipment, berarti kita beli equipment itu sebesar 166.000. Nah, udah selesai. Di sini semua keterangannya udah dimasukin. Habis itu 25.000 tambah 34.000 dikurang ini berarti arus kas bersih dari aktivitas investasi minus 107.000. Berarti ini minus, berarti pengeluaran uang semuanya atau pengeluaran kas semuanya. Kemudian aktivitas pendanaan, kita masuk ke aktivitas pendanaan. Kita lihat di sini aktivitas pendanaan berarti yang kita lihat equity dan liability-nya kan. Nah, di sini return earning kita abaikan. Share capital ordinary-nya itu ini 220.000, ini naik katanya menjadi 160.000. Berarti di sini kan kita nerbitin saham, kemungkinan kita nerbitin saham sebesar 160.000, bener nggak? Di sini katanya ordinary share 1 power issue for cash. Berarti di sini kita nerbitinnya secara tunai. Kita terbitin semuanya secara tunai. Kalau misalnya nggak diterbitin secara tunai, biasanya kan ada itu obligasi itu bisa diganti jadi saham. Kalau misalnya yang diganti sama, kalau obligasi yang bisa diganti sama saham, berarti kan kita nanti akibatnya nerbitin saham pas dia diganti kan. Nah, berarti kalau yang kejadian kayak gitu, berarti nanti itu nggak mempengaruhi arus kas pendanaan, karena kita nggak dapat kas, dia cuma pergantian aja. Nah, di sini dibikinnya keterangan kalau misalnya ordinary share itu yang 120.000 yang kenaikan ini, 160.000 kenaikan ini itu kita terima kas semuanya katanya. Berarti karena kita terbitin berarti ditambah di pendanaan kan. Nah, di sini sale of ordinary share, dijual ordinary share-nya atau kita issue ordinary share sahamnya 160.000 ditambah. Kemudian habis itu kita lanjut, return earning diabaikan bonds payable. Bonds payable ini kan hutang jangka panjang nih, atau hutang obligasi 40.000 turun. Berarti kita melunasi berarti redemption ya kan. Nih berarti di sini berkurang duit kita karena kita melunasi. Redemption of bonds 40.000. Kemudian habis itu kita lanjutkan itu kan udah habis. Kita lihat di sini bagian additional information mana yang belum. Nih ada cash dividend 55.000 dibayarkan secara kas 55.000. Berarti masuk di sana pengurang. Nih pay
payment of dividend. Kita hitung berapa arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dapatnya 65.000. Kemudian kita jumlahkan arus kas bersih dari aktivitas operasi ditambah sama minus 107.000 dari aktivitas investasi ditambah sama 65.000 dari aktivitas pendanaan. Jadinya kenaikan ini dapatnya positif berarti ini increase. Berarti kenaikan arus kas bersih itu sebesar 17.000. Ini kas awalnya 37.000 tahun 2017 awalnya. Berarti yang kita lihat itu 2016 yang ini. Ini 37.000. Ditambahin 37.000. Awalnya kas kita kan 37.000, terus ada penambahan selama tahun 2017 sebesar 17.000. Sehingga kas kita sekarang pada tanggal 31 Desember 2017 itu berjumlah 54.000. Dalam indirect method itu dapat kita simpulkan dalam aktivitas operasinya apa aja yang mempengaruhi net income, laba bersih. Kan habis net income itu ada adjustment atau penyesuaian. Nah, ini addition berarti ini yang menambah net income, bisa baca sendiri. Ini hal-hal yang menambah net income. Kemudian ini hal-hal yang mengurangi net income. Oke. Ini untuk aktivitas operasi aja. Untuk metode indirect method. Nah, kemudian kita kan tadi ada dua metode dalam menyusun laporan arus kas, direct method sama indirect method. Itu perbedaannya cuma pada aktivitas operasinya aja. Investasi sama pendanaannya itu sama. Nah, ini direct method. Kita masuk ke direct method ini. Ini direct method. Contohnya itu adalah ini. Ini contoh soalnya, ini adalah laporan keuangan perusahaan. Ini tanggal 1 Januari 2015, ini 31 Desember 2015. Ini 0 semuanya berarti baru berdiri. Kemudian ini adalah laporan laba rugi perusahaan. Kemudian ini adalah informasi tambahannya. Accrued expense payable itu adalah hutang. Lihat di sini payable. Kemudian prepaid expense itu adalah piutang. Hampir sama dengan piutang tandanya. Accrued expense payable ini adalah beban yang sudah jatuh tempo tapi belum kita bayar. Misalnya gaji karyawan. Gaji karyawan itu harusnya dibayarnya hari Jumat. Hari Jumat kita tutup buku tiap tanggal 30. Nah, tiap tanggal 30 ini itu jatuhnya itu hari Rabu. Harusnya jadi kita bikin laporan keuangannya itu hari Rabu. Sedangkan bayar gajinya itu hari Jumat. Berarti kan di sini kita udah membebankan biaya gaji pas tanggal 30. Pas 30 itu hari Rabu kan, tapi belum kita bayarkan karena belum saatnya untuk bayar gaji. Itu yang dimaksud dengan accrued expense payable. Kita udah pakai jasanya tapi kita belum bayar uangnya. Itu accrued expense payable 20.000. Kemudian prepaid expense itu sebesar 8.000. Ini beban dibayar di muka, masuk aset. Kemudian berarti kita di sini bikinnya itu adalah laporan arus kas untuk tahun 2015. Nah, ini dia cash flow from operating activities. Jadi kalau misalnya ini sebagian aja, nanti untuk bagian aktivitas investasi sama pendanaannya itu dilanjutin aja ke bawah. Itu sama caranya antara direct and indirect method. Bedanya cuma di penyusunan di bagian aktivitas operasi. Ini jawabannya. Nah, di sini cash flow from operating activities. Kalau sebelumnya itu kan net income, kemudian di adjustment. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini di metode direct method, di metode langsung itu arus kas masuknya itu nanti dari siapa-siapa aja dibikin. Kemudian arus kas keluarnya itu ke siapa-siapa aja. Nah, ini dia. Nanti nih. Ini dia, cash receive-nya itu akan terdiri dari ini.
cash dari sales of goods and service to customer. Jadi cash yang diterima dari customer, dan kemudian cash yang diterima dari pendapatan bunga dan pendapatan dividen karena kita melakukan investasi. Nah, kemudian cash payment-nya atau ini kan aliran kas masuknya, ini aliran kas keluarnya terdiri dari kas yang dibayarkan kepada supplier, kas yang dibayarkan kepada employees, kepada karyawan, kas yang dibayarkan untuk operating expense, dan kas yang dibayarkan untuk interest, kas yang dibayarkan untuk beban bunga, kemudian kas yang dibayarkan untuk pajak. Kemudian cash receive dikurang dengan cash payment, dapatnya nanti net cash untuk net cash provided by operating activities, arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, di sini ada rumusnya masing-masing. Ini cara mencari cash receipt from customer. Cash yang diterima dari customer itu cara mencarinya adalah sales revenue ditambah dengan penurunan piutang usaha. Jadi cash receipt from customer itu adalah sales revenue ditambah sama penurunan dari piutang usaha, atau sales revenue ditambah dengan penurunan piutang usaha, atau sales revenue dikurang dengan kenaikan piutang usaha. Kalau dia naik berarti dikurang, kalau misalnya dia turun berarti ditambah. Kemudian untuk mencari cash payment to supplier, ini cara mencarinya cost of goods sold, harga pokok penjualan, ditambah sama kalau dia naik inventory berarti ditambah, kalau dia turun berarti dikurang. Kemudian ditambah sama kalau misalnya turun account payable ditambah, kalau misalnya naik dia dikurang gitu. Kemudian cash payment for operating, ini cara mencarinya. Kalau operating expense ditambah sama kenaikan prepaid expense, atau kalau misalnya turun dikurang, kemudian ditambah sama ini. Nanti jadi kita bikin nanti masing-masingnya sesuai sama yang ini, dibagi-bagi. Cash receipt-nya terdiri dari ini, cash payment-nya nanti terdiri dari itu. Ini nanti bentuknya dari rumus-rumus itu. Ini nanti bagian operasi. Cash receipt from customer dapatnya nanti 765.000, cash payment itu nanti dapatnya segini, sehingga dapat nanti net cash provided by operating activities-nya 19.000. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.